sempurna dan Bapak berharap selalu bahagia ya, meskipun jam-jam segini memang jam ngantuk selalu menggoda kita untuk kurang konsentrasi dan mudah-mudahan kegiatan belajar bisa berjalan dengan baik. Ini memang perlu konsentrasi dalam kegiatan belajar pada saat seperti ini. Lalu seperti biasa Bapak mau memastikan dulu yang hadir hari ini apakah hadir semua atau ada yang tidak hadir? Oke, baik. Hari ini hadir semua ya? Masuk kepada SPG tapi sekarang belum kita memulai kegiatan belajar hari ini. Mari kita buka dengan breaking sedikit. Ini ada di antara kalian yang pernah main tangan ya. Selamat pagi. Kalau Bapak bilang selamat pagi, satu kali. Kalau selamat siang, dua kali. Kalau selamat sore, tepuk 3 kali. Kalau selamat malam, tepuknya tidak jadi. Angin. Oke? Angin. Kita latihan. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke, sekarang kita main beneran. Tadi latihan ya, harap konsentrasi. Tidak ada lagi yang selamat malam bunyi. Siap ya? Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Ya, baik. Tadi ada yang minta nyanyi. Siap yang ini boleh nyanyi dulu? Nyanyi ya. Apa namanya? Jalan serta Yesus. Boleh? Kalau boleh ini di mejanya di itu dulu. Kita tolong. Pernah nggak kita bawakan lagu ini ya? Belum ya? Coba kalian berbaris berdiri semua. Kita yang lain sambil nyanyi, sambil memperhatikan teman-teman kita yang itu ini. Yang ini nggak boleh itu. Nah, sekarang oke, udah ya, 6 orang ya, 6 orang. Boleh kalau mau ikutan boleh. Oke. Lihat aturan mainnya. Lagu ini kan ya. Ya, coba perhatikan dulu. Halo. Lagunya jalan serta Yesus. Tahu lagunya kan? Setiap kali kata jalan berarti harus maju. Kemudian setelah itu jalan sertanya dibalik lagi ya. Jadi jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari balik. Jalan. Siap? Siap ya? Oke, kita mulai. 3, 2, sini duluan. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus. Apa namanya? Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya selamanya. Ya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus.
kelompok. Nanti kita diskusi sebentar, lalu kemudian ada sedikit permainan cerdas cermat, gitu ya. Siapa kelompok yang paling cepat menjawabnya dan jawabannya benar, pasti nilainya paling tinggi berdasarkan ya. Lalu sehingga dapat mewujudkan dalam kehidupan sosial di lingkungan masyarakat dengan rasa peduli dan penuh tanggung jawab. Ini sasarannya. Dan setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat memahaminya melalui diskusi. Kemudian yang paling penting adalah mewujudkannya dalam kehidupan sosial di lingkungan sosial masyarakat dengan rasa peduli dan tanggung jawab. Kalau misalnya dengan kita mau dengan semangat Kristianinya itu dengan semangat kasih dan persaudaraan. Karena seperti yang Bapak tegaskan berulang-ulang bahwa ya ajaran sosial gereja itu semacam apa? Kalau kalian masih ingat soal yang Bapak berikan sebenarnya ya. Ajaran sosial gereja adalah bentuk tanggapan gereja terhadap berbagai masalah sosial yang ada di sekitar. Ada yang tahu kira-kira latar belakangnya apa itu? Seperti siapa? Ada yang masih ingat diskusi kita minggu lalu kan? Tentang apa minggu lalu diskusinya? Perbudakan tenaga kerja. Oke, sekarang perhatikan dulu sebelum masuk diskusi. Saya belum masuk diskusi, perhatikan diskusi. Ada yang masih ingat ya? Ini siapa namanya? Paulus. Ini Paulus, Tius dan ini ada yang tebak, Paulus. Lihat wajahnya di situ. Kira-kira Paulus dan 20. Oke ya. Sekedar informasi bahwa ini adalah Paulus yang mempelopori adanya konsili pastikan kedua menjadi perubahan yang besar dalam gereja. Kalau ini Paulus kan? Kalau yang ini Paulus Yohanes, Paulus dan Bagus. Ini paham? Kenapa ketawa? Oke. Lalu ini, nah yang dibuat oleh kelompok seperti ini. Bapak beri contoh yang pertama. Lihat ya. Bapak beri contoh. Jadi silakan buat aja tabel semampunya dalam kelompok itu boleh. Tidak perlu harus ini juga buat. Intinya buat tabel supaya kelompok bisa mengidentifikasi gambarnya tidak perlu ya karena dia manual ya. Boleh langsung dari sini aja buat tabel. Nama Paulusnya siapa? Tahun ensikliknya tahun ensiklik tahun berapa? Kemudian nama ensikliknya apa? Isi singkatnya apa? Ya, kemudian konteks dari ensikliknya, ya. Kemudian masalah yang terjadi di sekitar saat ini apa? Cukup satu kelompok cukup ambil satu ensiklik. Sudah semuanya ya? Silakan. Ya. Seperti apa yang harus mendapat upah yang layak? Ayo, upah atau guru seperti apa yang boleh mendapat upah yang layak? Soalnya gini, di satu sisi kita bekerja nih, tapi di satu sisi si pekerja pasti dia menuntut upah yang layak. Tapi di sisi lain, penyedia tenaga kerja dia membutuhkan apa? Membutuhkan apa? Produk yang bagus. Produk yang bagus dihasilkan oleh siapa? Oleh tenaga kerja yang apa? Oleh yang tenaga kerja yang kompeten. Oleh tenaga kerja yang berkualitas. Harus berimbangkan tenaga kerjanya berkualitas harus diimbangi dengan ya. Seperti itu gambaran singkat. Yang terjadi waktu masa Paulus. Ada yang masih ingat Paulus siapa namanya? Paulus yang menulis ensiklik Rerum Novarum. Ada kalau kita 24 bagi 4 kelompok ya. Bagi 4 kelompok saja ya. Jadi satu kelompok nanti ada 6 orang. Oke? Ya cepat. Ayo. Hitung dari sini. 6 1
Nomor 3-nya di sini. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Bagaimana? Ya? Yang kelompok 1 itu Paus Pius ke-11. Kelompok 2 Paus Yohanes ke-23. Kelompok 4 dan kelompok 5 Paus Paulus ke-6. Kelompok 2 ya, kelompok 4 dan kelompok 6 Paus Paulus ke-6. Kemudian kelompok yang terakhir 5 dan 6 maksudnya. Saya ulangi. Kelompok 1 Paus Pius ke-11. Kelompok 2 Paus Yohanes ke-23. Kelompok 3 dan kelompok 4 itu Paus Paulus ke-6. Kelompok 5 dan 6 Paus Yohanes Paulus ke-6. Paham ya? Oke, sekarang perhatikan ya, masalah yang kalian temukan itu harus dikaitkan dengan ensiklik yang kalian internet ensiklik. Baik, ayo. Yang kurang diperhatikan. Ya, ayo kita boleh kita sekarang. Kalau memang apa namanya belum sampai, yang paling penting adalah kelompok menjawab pertanyaan yang bagian itu sampai berikutnya. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Ya, kita dengarkan teman-teman dari hasil diskusi kelompok 1 gimana ensiklik apa gitu ya. Tahun berapa, nama ensikliknya apa? Silakan kelompok 1. Kita yang lain bisa menyimak.
Bagus, luar biasa teman-temannya. Dari kelompok 1 tentang apa namanya krisis ekonomi ya, nyambung dengan masalah yang mereka temukan. Luar biasa. Jadi Simak dari sekedar perusahaan dan pekerja atau pemilik modal dan kaum buruh, melainkan sudah menyentuh masalah internasional. Konteks zaman ensiklik ini yaitu kemiskinan luar biasa di negara-negara selatan, maraknya problem sosial dalam skala luas dunia. Baik, masalah yang terjadi di sekitar kita saat ini, salah satunya contoh adalah pada zaman sekarang, masih banyak negara-negara miskin di dunia, seperti di negara-negara Afrika, yang bahkan banyak orang tidak dapat meminum air bersih, kekurangan makanan, bahkan tidak mempunyai pakaian yang layak. Sekarang juga, marak perperangan Israel dan Palestina, yang menyakiti orang tanpa adanya perasaan, di mana manusia mengalami krisis sosial dan menambah manusia lainnya. Untuk mereka yang miskin di Amerika, aksi Martin Luther King untuk memperjuangkan hak asasi marak dan menjadi perhatian dunia. Untuk masalah yang terjadi di sekitar kita saat ini yaitu adanya banyaknya orang-orang pinggiran yang kurang diperhatikan menjadi tingkat kemiskinan baru semakin meningkat. adanya orang-orang pikiran yang diperhatikan, tingkat kurang diperhatikan dan kemudian meningkatkan tingkat apa? Kemiskinan ya, yang semakin meningkat. Pertama dulu. Kalian tahu arti urbanisasi? Apa arti urbanisasi? Nah, ada imigrasi dan sebagainya ya. Kalian bisa nanti cari atau eksplorasi lebih jauh tentang istilah ini. Ada urbanisasi seperti yang ditemukan. Oke, berikutnya silakan kelompok 4. Silakan kelompok 4 mempresentasikan unsur Konteks zaman NCP. Tahun 60-an, banyak negara baru bermunculan di Afrika, tetapi juga sekaligus berat ideologi dan antar kepentingan kelompok manusia luar biasa ramainya. Masalah yang terjadi di sekitar kita saat ini, seperti masalah ideologis dalam menjelang Pilpres, memunculkan konflik antar partai-partai yang mendukung setiap capres, seperti kerusuhan penolakan kemenangan calon presiden. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 4. Kelompok 5 mana? Kelompok 5. Penyebab peperangan Rusia dan Ukraina ini adalah kedekatan Ukraina dengan blok barat, keinginan Ukraina bergabung dengan NATO dan Rusia. Ukraina beda interpretasi soal kebahagiaan. Oke, luar biasa kelompok 5 eksplorasi terhadap apa namanya masalah yang terjadi yang sesuai dengan ensikliknya. Dari kelompok 6, nama pausnya adalah Yohanes Paulus II, tahun ensikliknya tahun 1979. Nama ensikliknya adalah Redemptor Hominis, atau Sang Penebus Manusia. Isi singkat tentang ensikliknya adalah manusia ditebus oleh Kristus dalam situasi hidupnya secara konkret, yaitu dalam hidup situasi hidup yang modern, misi gereja dan tujuan manusia. Konteks pada zaman ensiklik ini adalah karena ini ensiklik pertama dari Paulus Yohanes Paulus II. Ensiklik yang pertama ditulis oleh Paus Yohanes Paulus ke. Oke, terus Masalah yang terjadi di sekitar kita kaitkan dengan ensiklik ini adalah ketidakpercayaan terhadap diri sendiri. yang terhadap diri sendiri. Oke, bagus. Terima kasih kepada kelompok 6. Ini luar biasa ya, hebat-hebat. Dan apa yang saya bayangkan tentang materi ajar survei ini sebagai sesuatu yang sulit ketika kalian bisa pelajarinya gitu ya, dan akhirnya kalian bisa menemukan hubungan antara karya paling penting adalah hubungan antara ensiklik yang kita pelajari dengan masalah sosial yang kita pelajari. Oke, sekarang ayo kita ke kelompok, silakan kelompok 1 mana? Kelompok 1, 2, 3 mana? 3 mana? Kelompok ini kata kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, 6 ya. Oke, sekarang dari kelompok 1 pilih nomor berapa? Nomor 12. Oke, silakan. Dua, empat. Pihak yang berwenang menuliskan ensiklik adalah
nomor berapa ya? Kapan dia tanggal lahir aku? Oke. Kapan ya, Rek? Tiga yang klik menurut. Nah, kan bilang mereka. Ya. 1900. Oh, benar. Tepuk tangan dulunya. Ya. Cek betul. Perang dingin antara blok barat dan blok timur. Ya. Efektif berdiri teris. Oke. Lewat. Nomor berapa? 17. Solicitudo Rey Sosialis, kita cek apakah betul. Redemptoris ho? Oke. Salah, ini potong ini nilainya. Lanjut ke kelompok 2. Nomor berapa? Nomor 10. Oke, 10. Angkat. Arti baca interis. Arti baca interis. 5 4 3 oke, 8. Yang mana? Nggak ada jawaban. 1. Pindah ke kelompok sana. Kalau yang sama. Kok saya salah? Waduh. 5 Sang penebus manusia. Apa? Sang penebus manusia. Sang penebus? Kita cek apakah benar atau tidak. Aduh. Kurang lainnya. Lanjut ke kelompok sana. 15. Silakan. Kelompok 4. Budak kan sudah kerja dan sekarang bersiap merupakan bagian dari bagian. Ya, apa? Leo 3, apakah tidak? Bisa. Oke. Lanjut ke dari kelompok 5. 20. 20. Solicitudo Rey Sosialis. Merupakan konteks dari zaman dari enciklik apa tadi? Solicitudo Rey Sosialis. Kita cek apakah benar atau tidak. Materi yang terakhir membahas semua ya. Oke. Kalau lagi bilangnya nih. Lanjut ke kelompok 19. Hah? 19. 19. 19.
Yakin ya? Yakin, Pak? Iya. Kita cek. Oke, coba. Kelompok 1. 4. Lima. Paulus kena. Kita cek kena atau tidak. Nah, ya. Oke. Lanjut kelompok 2. Kita lihat nilai tertinggi. 7. Tadi ada yang pelontar 20 ya. Buat lagi semua. Sekarang yang 100. Yang sini tulis peringatan 100. 5. Benar, Pak. Kira Pak. 4. 3. Belum bapak pen. Oke kan? Centisimus anus. Apa? Centisimus anus. Cek betul-betul. Oke. Lanjut ke 3. Silakan. Nomor 11. Latar belakang kemudian yang menyebabkan munculnya ensiklik Pacem in Terris adalah 5, 4, ya, Hubungan internasional antar bangsa. Bangsa-bangsa. hubungan Internasional internasional atau antar bangsa. hubungan internasional. Cek apakah betul. Perang dingin antara blok barat dan blok timur. Ya, ensiklik Pacem in Terris. Oke. Yang boleh memberikan satu catatan untuk iklan atau pesan. Boleh juga memberi pesan terhadap kegiatan belajar yang kita lakukan hari ini. Apakah bisa membuat kalian lebih ya pembagian belajarnya seperti apa? Baik, pendapat dari saya dari hasil belajar yang telah kita lakukan pada hari ini, yaitu di sekitar kita pada zaman sekarang masih banyak sekali masalah yang terjadi di sekitar kita, misal dari krisis sosial, ekonomi, dan berbagai hal. Jadi di sini gereja mempunyai hal untuk bisa membantu tentang krisis-krisis yang terjadi pada zaman sekarang. Dan menurut saya pembelajaran pada hari ini sangat mengesankan, di mana kita diajarkan untuk berpikir cepat serta berpikir kritis tentang bagaimana kita menanggapi hal-hal masalah yang ada di sekitar kita. Terima kasih, Pak. Terima kasih Dora. Sebelah sini. Ini ada. Baik. Ya. Kita untuk kegiatan belajar mengajar hari ini, kegiatan hari ini kita ini dan terima kasih atas partisipasi kita. Tapi yang paling penting adalah saya juga sampaikan, Bapak merasa apa ya? Ada hal positif yang Bapak temukan dari kalian. Masing-masing kelompok aktif dan Bapak tanya di luar dari dugaan Bapak. Ternyata memang masing-masing kelompok mampu menggali masalah yang mereka temukan sesuai dengan ensiklik yang mereka temukan. Luar biasa dan ini bertahan. Baik, kemudian kita duduk dengan coba kegiatan belajar ini. Kita tolong si boleh.
Bi, bilang hati-hati di jalan ya.